Hi guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau bahas tentang salah satu cemilan tradisional dari Indonesia yang udah pasti kalian udah tahu nih. Kalian udah pasti tahu kan ini? Yaps, ini dia kacang sangrai. Jadi sebenarnya kacang sangrai itu sudah ada sejak zaman dulu guys. Hampir seluruh masyarakat Indonesia pasti sudah tahu tentang apa itu kacang sangrai. Sebenarnya kacang sangrai ini merupakan salah satu bentuk olahan dari kacang tanah yang cukup sederhana guys. Proses pembuatannya pun cukup mudah, yakni hanya membutuhkan dua bahan, yakni kacang tanah dan juga garam. Dalam proses pembuatannya, langkah yang pertama adalah mensortasi terlebih dahulu kacang tanah yang akan dibuat. Tujuannya adalah untuk memisahkan kacang yang kualitasnya baik dengan yang kualitasnya sudah rusak. Setelah proses sortasi, kacang dengan kualitas yang baik langsung dilakukan penyucian untuk membersihkan kotoran dan juga tanah yang menempel pada kulitnya. Dicuci, kacang langsung dilakukan pengeringan dengan dijemur di bawah sinar matahari atau dapat dilakukan dengan oven. Kemudian langkah selanjutnya adalah kacang direndam dengan larutan garam. Garam harus ditambahkan sekitar 4% dari berat kacang. Kemudian dilakukan perendaman hingga 1 hari 1 malam agar garam tersebut masuk ke dalam kacang secara merata. Tujuan menambahkan garam pada kacang ini adalah untuk memberikan rasa asin terhadap kacang supaya tidak hambar. Setelah proses perendaman, kacang harus dilakukan pengeringan kembali agar proses penyangraian bisa berjalan dengan baik. Pengeringan dapat dilakukan dengan menjemur di bawah sinar matahari atau dimasukkan ke dalam oven. Kacang yang sudah kering langsung dilakukan proses penyangraian. Penyangraian dilakukan dengan pasir sebagai media pindah panasnya. Perbandingan antara pasir yang ditambahkan dengan kacang adalah 1:3. Dilakukan selama 45 menit dan diaduk secara terus-menerus. Proses pengadukan ini tidak teratur atau tidak dilakukan secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan matang yang tidak merata atau gosong di bagian sisinya. Setelah proses penyangraian, kacang bisa langsung didinginkan dan langsung dikemas supaya tidak terjadi kerusakan pada produk kacang tersebut. Kemasan pada kacang harus benar-benar rapat agar tidak ada oksigen yang masuk ke dalamnya. Produk kacang dengan kualitas baik adalah produk kacang dengan warna yang seragam, memiliki warna kuning kecoklatan, dan bagian dalamnya sangat renyah. Kualitas kacang yang buruk biasanya ditandai dengan tidak meratanya warna dari kacang tersebut, serta terdapat bagian gosong di bagian sisinya. Bagian dalamnya juga mungkin kurang matang sehingga teksturnya tidak renyah. Selain itu, terdapat kacang dengan bau yang tengik akibat proses oksidasi pada kacang tersebut. Penurunan mutu dari produk kacang ini bisa disebabkan karena proses sortasi yang kurang baik. Penurunan mutu bisa disebabkan juga karena pengeringan yang kurang maksimal serta proses penyangraian yang kurang baik. Untuk bisa memakannya harus membuka terlebih dahulu kulit kacangnya. Mengkonsumsi kacang sangrai sendiri bisa dilakukan setiap saat karena kacang sangrai ini mengandung nutrisi yang cukup tinggi. Tiap takaran saji kacang sangrai atau sekitar 25 gram kacang sangrai mengandung 12 gram lemak, tersusun atas 2,5 lemak jenuh dan 9,5 sisanya adalah lemak tak jenuh. Kemudian 7 gram protein dan 4 gram serat pangan. Kacang sangrai ini baik untuk kesehatan dan sangat cocok bila digunakan sebagai menu cemilan. Untuk mitos bahwa mengkonsumsi kacang ini bisa menyebabkan jerawat adalah mitos, dikarenakan tingginya asam lemak tak jenuh pada kacang tanah ini baik untuk kesehatan. Adanya fitosterol pada kacang tanah ini bisa menghambat penyerapan dari kolesterol. Kacang tanah mengandung karbohidrat, tetapi bentuk karbohidrat dari kacang tanah ini adalah karbohidrat kompleks serta terdapat serat pangan, sehingga indeks glikemik dari karbohidrat kacang ini cukup rendah. Indeks glikemik yang cukup rendah juga membuat gula yang terserap ke dalam tubuh semakin rendah pula. Tingginya kadar protein serta serat pangan pada kacang ini membuat kacang ini bisa dimanfaatkan sebagai menu diet, terutama bagi pengguna diet keto. Jadi demikian paparan saya mengenai kacang sangrai. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan silakan ditanggapi di kolom komentar. Terima kasih.